Halo Sobat Primakom, berjumpa lagi dengan saya Regi di Primakom Inspiring Talk. Kali ini saya sudah terhubung dengan seorang narasumber yang sangat inspiratif, yaitu Bapak Fendi Satria Wongso. Halo Pak Fendi. Halo lagi. Sahabat Primakom, sebelumnya kita sudah bincang-bincang bareng nih dengan Pak Fendi, membahas apa saja upaya yang beliau sudah lakukan selama memimpin Harvard, perusahaan yang beliau ambil alih saat kondisinya nggak begitu baik. Dan tadi Pak Fendi juga sempat sharing juga bagaimana pentingnya mindfulness dan juga menjadi seorang pemimpin yang mindful, ya kan? Dan kita pengen belajar tentang hal ini dan gali lebih banyak. Apalagi ternyata Pak Fendi Satria Wongso ini adalah seorang praktisi juga, praktisi mindfulness dan founder dari Antara Community ya Pak ya? Ya, betul. Mungkin Pak Fendi boleh ceritakan sekilas nih, apa sih Antara Community dan apa aja kegiatan yang dilakukan dan kaitannya dengan mindfulness, Pak? Ya, siap. Jadi, di video yang pertama, saya sempat mention tentang bagaimana saya berkenalan dengan mindfulness di 2013. Sejak dari itu, setiap tahun saya selalu menyempatkan waktu Ibu untuk bermeditasi, untuk melakukan mindfulness selama 7-10 hari tanpa handphone, tanpa komunikasi sama orang, jadi ikutan retret lah ibaratnya, untuk melatih diri supaya membersihkan diri dan hidup lebih berkesadaran. Jadi sebetulnya Antara Community ini adalah sebuah komunitas yang dibangun dari 2019. Saya dengan teman-teman sekalian itu ceritanya biasanya kita setiap minggu itu berkumpul, kita maksimalin 20 orang. Sebelum pandemi ya. Kalau lagi pandemi sih agak susah. Jadi yang kita lakukan adalah sebetulnya itu sharingin tentang bagaimana sih sebenarnya teknik hidup berkesadaran dan melatih cinta kasih sebagai ritual setiap hari dalam keseharian. Karena kita di sini itu sadar pentingnya hidup mindfulness. Mungkin kalau saya kasih analogi, kita dari kecil itu selalu diajarkan untuk berolahraga. Betul ya, Bu ya? Karena kita tahu sendiri sebetulnya olahraga itu fungsinya apa. Kita berolahraga supaya peredaran lancar, detak jantungnya baik, kita punya imun tubuh yang lebih baik. Tapi sayangnya, tidak banyak yang memberitahu pentingnya olah rasa. Kesehatan yang ada di dalam tubuh ini. Ya. Jadi si pikiran ini adalah yang menurut saya, bagi saya itu adalah tubuh halus. Yang sebetulnya itu malah jadi muaranya semua muara. Tindakan baik atau buruk dari pikiran. Ucapan baik atau buruk dari pikiran. Punya mindset sukses ataupun gagal, semua dari pikiran. Tindakan bijak ataupun enggak, itu dari pikiran. Ilmu magnetisme, law of attraction, semua itu warnanya dari pikiran. Ya. Jadi, alangkah pentingnya bagi seorang manusia untuk mengetahui bagaimana status dari kesehatan pikirannya dia dan menggunakan kekuatan pikirannya semaksimal mungkin. Karena setiap hari kita melakukan tindakan, Bu, baik ucapan ataupun perbuatan. Dan itu muaranya kembali lagi dari pikiran. Jadi pikiran ini harus banget bisa yang namanya mindful. Karena kalau kita melakukan tindakan itu tidak dalam bentuk mindfulness, seperti yang di video pertama saya sempat mention, itu bukan didorong oleh pikiran yang jernih, tetapi pikiran yang didorong oleh bentuk-bentuk dari yang pikiran ini sudah buat, mau itu dalam bentuk emosi ataupun apapun itu. Gitu. Oke. Terus Pak, berarti kalau dalam kaitannya dengan leadership yang ada, tadi kan menjadi mindful leader gitu kan ya. Sebagai seorang leader kita dituntut bisa memikirkan banyak faktor yang lain karena segala sesuatu berkaitan. Gimana Pak Fendi menerapkan hal ini? Oke. Kalau dari saya pribadi, Bu, leadership itu ada salah satu posisi. Tapi saya yakin
mindfulness ini bukan cuma dari sisi leadership doang, tapi juga dari sisi semua, dari small level. Jadi CEO iya, managing director iya, manager iya, supervisor sampai ke bawah-bawah. Semuanya itu perlu yang namanya mindful decision making. Karena sebetulnya semua orang punya state-nya, pikiran, dan kesehatannya masing-masing. Saya kasih contoh. Di dunia ini yang lagi marak itu ada dua, namanya depression sama anxiety. Ada juga yang lain yang mungkin ADHD, stres, dan lain-lain lah gitu. Cuman saya posisikan yang paling penting biasanya itu dari depression sama anxiety. Kalau di Indonesia itu adalah depresi dan kecemasan. Sebetulnya 2 poin ini tadi itu kita subconsciously lakukan. Bagi orang awam yang tidak tahu tentang mindfulness, mereka itu melakukan itu secara otomatis. Misalkan lagi nyetir nih, Bu. Apakah kita bener-bener lagi nyetir? Atau kita tuh lagi mikirin hal yang lain sambil nyetir? Ya, saya yang kedua deh, Pak. Lebih sering ya. Karena Jadi kita autopilot ya, itu yang betul, sama dengan orang bilang autopilot ya, Pak ya? Oke. Jadi saking kita gerakan itu saking autopilotnya, pikirannya tuh bisa dikasih waktu untuk bermain kemana-mana, gitu. Mungkin kayak, aduh, ini nanti siang makan apa ya? Aduh, ini presentasinya sudah selesai, nanti bisa selesai sampai jam berapa ya? Hari ini omsetnya bisa bagus atau enggak ya? Atau, aduh, kemarin harusnya kayak gini, aduh, kemarin harusnya kayak gini, gitu. Nah, ada waktunya memang supaya kita tuh melatih diri, supaya kita benar-benar hidup di saat itu. Jadi, depresi itu adalah bentuk atau state of mind di mana kita pikirannya terlalu di masa lalu. Jadi, semua yang sudah terjadi itu dipikirin terus. Aduh, harusnya gue kayak gini, aduh, harusnya saya tadi seperti ini, harusnya saya, harusnya terus. Padahal, sudah lewat jauh, Bu. Ya. Kalau dari kecemasan tadi, nah ini pikirannya terlalu di masa depan. Pikiran sama sekali belum terjadi, tapi pikirannya udah di depan terus. Nanti harusnya gini, abis ini gini deh kayaknya. Aduh, kalau kayak gini gimana ya? Aduh, kalau kayak gini, terus pikirannya main terus. Jadi, pikiran yang terlalu di masa lalu itu tidak baik, pikiran yang terlalu di masa depan itu tidak baik. Jadi kita memang harus ada di saat ini dan tidak subjektif terhadap decision yang kita lakukan. Itu selalu objektif dan selalu kita lakukan ini demi kedudukan dan kemuliaan semua pihak yang terlibat. Oke, tapi kan kita kan kalau hidup pun, Pak, maksudnya ini agak kontradiktif karena kalau di masa depan kan, maksudnya gini, di masa sekarang kita harus selalu dituntut harus mikirin dong plan kita ke depan gimana, ya nggak sih, 5 tahun lagi, 3 tahun Betul. lagi gitu. Jadi kayak kebayang-bayang terus nggak sih, Pak? Itu gimana tuh, Pak? Maksudnya tuh, kita bukannya sebagai manusia tuh tidak boleh planning. Kita memang harus planning. Karena manusia itu adalah makhluk yang beraktualisasi diri, pastinya. Tetapi, kita itu harus bisa menikmati prosesnya seiring jalannya waktu. Karena goal atau target itu tidak akan bisa sampai. Kalau saya kasih contoh dari kita masih kecil, di umur 12-13, itu pengennya goalnya punya pacar, atau nilainya bagus. Ya kan? Begitu udah punya pacar, mikirin yang lain. Oh, goalnya saya supaya pacar saya bisa dengerin saya dengan baik, gitu kan. Terus putus, ya kan? Terus abis itu, nanti saya goalnya pengen kuliah di tempat yang bagus. Begitu udah dapet, mau lagi goal lagi yang baru. Nanti goalnya apa? Punya motor, habis punya kos-kosan bisa nyicil rumah, bisa punya mobil, menikah, punya anak, anaknya 2, anaknya punya anak, dan seterusnya. Jadi nggak ada habisnya. Sebetulnya mindfulness ini juga salah satu teknik untuk kita supaya bisa bersyukur. Seiring jalannya waktu, kita tetap harus bisa memotivasi diri sendiri untuk terus mencari apa yang kita inginkan. Tetapi harus ada rasa syukur di setiap langkahnya kita. Baru kita benar-benar bisa wholesome dan mindful. Oke, Pak Fendi, ada nggak sih langkah-langkah sederhana yang kita bisa mulai untuk mempraktikkan hidup yang lebih mindful? Ya, oke. Pertanyaan bagus. Jadi, meditasi atau mindfulness itu sebetulnya ada 2. Ada yang aktif, ada pun yang pasif.
Kalau kita bentuknya aktif, itu benar-benar duduk dan memperhatikan satu objek yang jelas gitu. Jadi sebetulnya mungkin saya kalau tekankan di sini, artinya meditasi itu sebetulnya memusatkan pikiran pada satu objek tertentu supaya kita bisa mendapatkan mental clearance ataupun decision making yang lebih baik. Jadi mindfulness ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan agama tertentu atau ras tertentu atau apapun tertentu, karena ini benar-benar berhubungan dengan pikiran. Kalau kita bisa menganalisa, bisa berpikir, artinya semua bisa melakukan mindfulness. Ya. Nah, tadi yang saya sudah jelasin tentang aktif, kalau yang pasif itu merasakan dan being mindful dengan tindakan kita yang kita lakukan setiap hari. Contohnya seperti yang Ibu lakukan sekarang. Ibu sedang mindfully mendengarkan. Ya. Jadi, mindfulness itu bisa ada dua. Ada yang tadi aktif, ada pun yang pasif. Kalau kita mau belajar mulai, better yang mana dulu, Pak? Betternya? Kalau menurut saya, dua-duanya sama-sama bagus, tetapi yang aktif ini, karena saya praktis sendiri setiap hari, itu dampaknya jauh lebih luar biasa dibandingkan yang pasif. Oke. Sobat Primakom, ternyata kita udah dengar dari Pak Fendi dinyatakan bahwa mindfulness itu sangat bermanfaat bagi siapapun, terutama dalam kaitannya dalam hubungan pekerjaan, dan itu tidak terlepas daripada siapa di level manapun kita ya Pak ya, tadi udah disampaikan kan, bahkan kalau bisa kita terapkan dari level yang kita masih baru mulai sebagai staff, itu malah sangat baik gitu ya. Nah Pak Fendi, untuk mengakhiri pembicaraan kita nih pada kali ini, kami itu meminta para pembicara gitu ya untuk boleh memilih di antara dua pilihan pertanyaan sederhana. Pak Fendi cukup memilih aja salah satu pilihan dengan cepat, dan ini kaitannya dengan diri Pak Fendi ya. Karena kita mau belajar dari seorang CEO. Siap. Nah, udah paham ya Pak ya? Kita mulai ya? Siap. Oke, siap. Berlari atau berjalan? Berlari. Ke gunung atau ke pantai? Ke gunung. Fotografi atau videografi? Videografi. Menulis atau baca Pak? Menulis. Indoor atau outdoor? Outdoor. 100%. Generalis atau spesialis? Spesialis. Introvert atau extrovert? Super extrovert. Super extrovert. Oke, proses atau hasil? Proses. Thinkers atau doers? Doers. Doers. Terakhir nih, buat yang cewek-cewek nih ya, mungkin ya, romantis atau humoris, Pak Fendi? Humoris. Humoris. Oke, Pak Fendi, thank you banget udah ngeluangin waktu dan berbincang-bincang pada kesempatan kali ini di Primakom Inspiring Talk. Semoga Pak Fendi, doa kami semua senantiasa sehat selalu dan terus menginspirasi tentunya. Sahabat Primakom, demikianlah Primakom Inspiring Talk bersama Pak Fendi Satria. Saksikan terus Primakom Inspiring Talk episode selanjutnya di YouTube channel Primakom. Jangan lupa bisa di-subscribe dan dinyalakan notifikasinya. Kita jumpa lagi di Primakom Inspiring Talk berikutnya dan sampai jumpa.